Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan di sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan yang terus mengikuti kami sampai detik. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab sungguh Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah pertolongan bagi kami di dalam hari-hari hidup kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari berharap kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kau berharap percaya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari putih berharap kepadamu, ya Allah. Amin.
Pelukku aku siang kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi berlambang kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kami syukur, kami hormat. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mulialah Engkau Tuhan, Engkau tempat perlindungan yang teguh, kota bentengku, pertahananku, menara perlindunganku. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dekat-Mu kami tenang. Sekalipun bumi bergoncang, laut bergelora, kami terus melekat dan tinggal di dalam-Mu. Sebab Engkau Tuhan, pengharapan kami, Engkau perlindungan kami yang teguh.
Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah Kau. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan namamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya. Haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hatiku percaya, sebab Engkau setia, Engkau tak pernah berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau penolong yang setia bagi kami, Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin, amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Terima katakan. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya,
Tuhan setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kami tetap percaya Engkau setia, Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati kami tetap tinggal tenang dan terus tinggal di dalam firman. Sebab kami perlu firman-Mu setiap saat, setiap waktu dalam. Sebab pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini saya menggantikan Ibu Simon, karena Simon dan Pak Simon pagi-pagi sudah harus ke bandara. Jadi mereka minta digantikan. Hari ini kita sudah masuk di dalam surat yang ditulis oleh Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima perkan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, ini di perikop yang pertama, ya ini sebenarnya satu patokan, kalau saya boleh pakai, kalau Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 sampai 39. Atau kalau Bapak Ibu juga masih ingat Efesus 1 ayat yang keempat yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa kita ini kan sesungguhnya telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan sekali lagi saya mau katakan, ini tidak bicara tentang predestinasi atau nasib
Sehingga ada yang ditentukan memang diselamatkan, ada yang ditentukan nggak diselamatkan. Artinya ada yang ditentukan memang dia akan jadi orang Kristen, ada yang ditentukan dia tidak akan pernah jadi orang Kristen. Nggak seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Karena pada dasarnya seperti yang pernah saya jelaskan, prinsip salib di hati Allah, bahkan beberapa waktu yang lalu waktu kita belajar kitab Ibrani, kita tahu bahkan skema kemah sembahyang, kemah Musa itu sudah ada di surga, dan itu yang dilihat Musa di atas gunung Sinai sehingga dia bisa membuat yang serupa dengan hal itu. Dan kalau bicara tentang kemah sembahyang Musa yang Tuhan suruh Musa buat, itu adalah gambaran dari spiritual journey dari setiap manusia sesungguhnya. Tetapi kembali karena memang manusia itu kan diberi free will, kehendak bebas. Tapi pada dasarnya prinsip salib di hati Allah, atau kalau kita ingat Yohanes 1 ayat 29, Yesus datang yaitu untuk menanggung dosa seluruh dunia. Jadi artinya ya sebenarnya semua orang yang dalam kemahatauan Allah, sejak Adam mereka akan jatuh dalam dosa, tapi Allah yang adalah kasih sudah mempunyai cara, skenario untuk menyelamatkan. Jadi kalau ada kata dipilih sesuai rencana Allah, sekali lagi, itu sama sekali tidak bicara tentang pradestinasi atau nasib. Karena sekali lagi di dalam Alkitab, kita tidak mengenal istilah pradestinasi atau nasib. Karena setiap manusia itu diberi free will, kehendak bebas. Nah, tetapi ketika kita menggunakan kehendak bebas kita untuk bersekutu dengan Allah, dan kita ikut kehendak dan rencana Allah, tentulah hidup kita akan menjadi semakin baik. Karena pastilah hidup kita akan semakin serupa Kristus. Nah, prinsipnya kita ini sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh. Supaya, nah ini tujuannya kan, supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita taat kepada Yesus Kristus, pastilah kita akan menjadi seperti Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Nah, itulah prinsip kekristenan sesungguhnya. Sama seperti Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 39 saya katakan. Ketika kita bertobat, memberi diri baptis, maka kita menerima karunia Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ya hari-hari ini kita akan sering dengar istilah 3B. Apa itu? Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Nah, itulah perjalanan rohani kekristenan kita, Bapak Ibu. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasul Petrus di dalam perikop yang pertama, yaitu kita dipilih sesuai rencana Allah dan dikuduskan oleh Roh-Nya supaya kita taat kepada Yesus. Apa itu taat? Dengar, lakukan. Dan berkali-kali saya harus katakan 1 Yohanes 3 ayat 5 bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Selama ketaatan kita didasari dengan kasih, maka kasih akan memampukan kita, apalagi ada Roh Kudus yang menolong, memimpin, menuntun kita untuk melakukan firman, maka pastilah kita sanggup melakukannya. Karena ya, kalau kita renungkan dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, ya memang nggak ada perintah Tuhan yang berat. Karena dia Bapa yang baik, nggak mungkin seorang Bapa yang baik akan memberikan perintah kepada anaknya yang dia yakin anaknya nggak akan pernah bisa lakukan. Nggak mungkin seorang ayah menyuruh anaknya yang usia 10 tahun dan nggak pernah latihan angkat beban, terus disuruh angkat beban seberat 50 apalagi 100 kilo. Enggak. Pasti akan dilatih mulai dari hal-hal yang kecil yang dia mampu terus dilatih. Nah, begitulah kita.
Nah, perikop yang kedua dikatakan pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, kalau bicara sekali lagi tentang keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, bukan berarti keselamatan yang kita terima ini belum sempurna Bapak Ibu ya. Karena ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, maka seketika itu kita diselamatkan, artinya menerima anugerah hidup kekal. Tapi proses yang seperti berkali-kali yang juga saya katakan kan, manusia itu kan adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Tritunggal, sama seperti Allah yang kita kenal, dia Esa, Ehad, tapi di dalam keesaannya itu ada 3 pribadi yang tidak dapat terpisahkan. Seperti kita manusia, roh, jiwa, tubuh nggak bisa dipisahkan ketiganya. Ya, pada waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati, roh kita sudah memperoleh Zoe itu, hidupnya Allah. Sehingga kita mempunyai hidup yang kekal. Kita nggak akan pernah mati. Nah, kalaupun mati dalam konteks yang dikenal di dunia ini, ya kita hanya menanggalkan tubuh yang fana, yang terbuat dari debu tanah, abu, dan kembali akan menjadi abu, debu, dan tanah. Nah, tetapi seperti berkali-kali saya katakan, keselamatan itu akan sempurna sampai pada waktunya nanti, sangkakala Allah berbunyi, karena roh kita yang sudah diselamatkan dan jiwa kita yang saat ini sedang dalam proses sampai nanti kita ketemu ada kata keselamatan jiwamu di surat Petrus ini juga, sehingga pikiran, kehendak, dan perasaan kita itu selaras dengan pikiran, kehendak, dan perasaan Kristus. Dan kemudian nanti tubuh kita akan menggunakan tubuh kemuliaan. Tubuh seperti Yesus bangkit. Baik yang sudah meninggal akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaannya. Dan kita yang masih hidup pada waktu itu diubah dalam sekejap. Nah, itulah keselamatan yang benar-benar sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kita, Bapak Ibu. Ayat berikutnya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, pengharapan yang saya katakan tadi itulah sampai kita mencapai keselamatan yang sempurna yang Allah sediakan di akhir zaman nanti atau zaman akhir. Itulah yang harusnya membuat kita bisa tetap bergembira, bersuka cita. Pengharapan akan hal itu Bapak Ibu. Sehingga membuat iman kita kuat. Sehingga kalaupun kita harus seketika. Mengapa seketika Bapak Ibu? Ya tentulah kalau dibandingkan dengan yang namanya kekekalan. 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang mungkin di antara kita bisa mencapai umur 90 tahun. Itu hanya seketika Bapak Ibu. Nah, prinsip ini harus Bapak Ibu tanam. Apalagi kalau penderitaan kita kan nggak mungkin juga Bapak Ibu sepanjang 80 tahun umur kita menderita. Terus nggak juga Bapak Ibu. Sederhananya saya cuma ngomong ini, jangan lebay lah Bapak Ibu. Kita ngalami masalah mungkin seminggu, 2 minggu, tapi rasanya seumur hidup kita menderita. Enggak. Tapi kalaupun iya sepanjang umur hidup Bapak Ibu merasa, tapi ingat prinsip ini, itu cuma seketika dibanding kekekalan. Makanya berkali-kali saya katakan ya kata masalah itu sudah kami hapus dari hidup kami, dari kamus hidup kami. Karena setiap kali muncul kata masalah dan kita anggap situasi itu masalah, orang akan langsung terintimidasi, merasa masalahnya yang paling besar,
masalahnya yang paling berat, masalahnya nggak bisa diselesaikan, sehingga hilang pengharapan. Padahal iman, pengharapan, dan kasih itu harus tetap ada selama kita hidup di dalam dunia. Jadi kita harus punya iman, punya pengharapan. Ya, penderitaan itu cuma seketika. Sekali lagi, itu dibanding dengan kekekalan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. 78 tahun itu hanya seketika, Bapak Ibu. Apalagi yang seperti saya katakan, saya percaya kita mengalami situasi sulit dalam hidup itu ya paling cuma berapa lama sih Bapak Ibu? Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 1 dekade, bahkan ada yang 1 masa hidupnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ngomong seketika dibanding dengan apa yang akan kita terima. Keselamatan yang sempurna itu tadi Bapak Ibu. Maksud semuanya itu, nah ini yang penting. Yang kedua, bukan saja hanya seketika. Nah yang kedua kita tahu tujuan dari situasi itu Tuhan izinkan. Apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seperti yang berkali-kali juga saya katakan, kita mau sampai 1 titik masa itu tiba, kita akan mendengar Tuhan berkata kepada setiap kita, sabaslah, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu. Jadi ya seperti emas yang harus dimurnikan terus dengan api, berulang-ulang dan berkali-kali sampai benar-benar murni. Seperti itulah iman kita dan seperti itulah kita harus memandang setiap situasi sulit yang Tuhan izinkan kita alami untuk memurnikan iman kita. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah ini yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Kita belum pernah lihat, tapi kita mengasihi Tuhan. Kita nggak apa? Kita nggak lihat, tapi kita percaya. Dan itulah kebahagiaan kita sesungguhnya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu yang saya katakan tadi. Orang yang bisa mengasihi Tuhan, orang yang bisa percaya kepada Tuhan, sekalipun nggak lihat, belum ketemu secara fisik dengan kasat mata, orang-orang seperti itulah yang akan mencapai keselamatan jiwanya. Karena rasa percaya itulah akan membuat pikiran, kehendak, dan perasaan kita bisa selaras dengan pikiran, kehendak, dan perasaan Tuhan. Karena itulah yang keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nabi-nabi cuma bisa neliti, tapi kita yang terima Bapak Ibu. Itu kan sebuah privilege, sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi bersyukur Bapak Ibu, kita ini benar-benar spesial. Sebagai manusia, itu saja sudah menjadikan kita spesial. Ada hal-hal yang bahkan malaikat pun pengen tahu, tapi itu dinyatakannya untuk kita. Itu keselamatan itu tadi Bapak Ibu. Sesuatu yang hanya
Allah bisa lakukan, Allah bisa berikan, dan yang bisa menerima itu ya manusia berdosa, menerima anugerah keselamatan itu. Jadi jangan pernah sia-siakan keselamatan yang telah kita terima, tapi seperti Paulus pernah katakan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Sekali lagi, itu bukan dalam konteks keselamatan yang kita terima, nggak sempurna waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan itu sempurna, roh kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sekali lagi, jiwa kita itu dalam proses, apalagi tubuh kita nanti di ending Bapak Ibu. Perikop berikutnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika iman, pengharapan kita benar, maka outputnya pastilah juga kita memiliki kasih yang benar, Bapak Ibu. Jadi ketika kita percaya tadinya kita hidup sia-sia, harusnya menuju kepada kebinasaan, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata, kita diberi anugerah keselamatan, maka seperti yang di awal tadi saya katakan, prinsipnya kan sederhana, kita dipilih, diselamatkan, terus kita diberi Roh Kudus untuk kita taat mengikuti Kristus, sehingga kita taat dan menjadi serupa dengan Kristus. Iman kita semakin kuat melewati setiap ujian yang ada karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan output dari iman dan pengharapan itu adalah hidup praktek di dalam kasih, Bapak Ibu. Makanya kalau kita baca dari perikop yang terakhir ini, ya dari ayat 18 katakan, ya karena kita tahu kita ini sudah ditebus, sehingga kita menerima anugerah hidup kekal, dan kita terus dikuduskan, seperti Allah kita adalah kudus. Yang saya katakan kudus itu jangan membuat kita stres, wah Allah Maha Kudus, ya Allah Maha Kudus. Nah, kudus itu bahasa Yunani hageos, berbeda dengan dunia. Sederhana Bapak Ibu. Ketika kita berbeda dengan dunia, artinya kita sama dengan Allah. Cuman itu kan pilihan dalam hidup ini. Kita mau seperti Tuhan atau seperti hantu. Nah, kalau kita nggak mengikuti hantu, ya otomatis kita ikutin Tuhan. Jadi nggak usah bikin stres. Ketika ada ayat, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, ketika kita hidup berbeda dari dunia, ya pasti kita akan hidup sama seperti Kristus hidup. Dan sekali lagi outputnya adalah
Ayat 22 katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu hal yang harus ada dalam hidup kita. Dan Paulus katakan di 1 Korintus 13, ya selama kita hidup di dalam dunia ini, ya tiga hal ini yang terus satu paket yang terus lengket dalam hidup kita. Walaupun nanti di dalam kekekalan ya akhirnya cuma tinggal kasih. Kita nggak butuh lagi iman di sana, kita nggak butuh lagi pengharapan. Yang Paulus pernah katakan, ya kalau sudah ketemu muka dengan muka ya nggak perlu lagi pengharapan. Kan kalau belum pernah ketemu baru berharap ketemu. Kalau sudah ketemu ya nggak butuh pengharapan lagi. Kalau belum ketemu ya kita beriman, kita mengasihi, kita taat seperti ayat-ayat yang di atasnya tadi. Tapi nanti ketika waktunya telah tiba, kita bertemu muka dengan muka dan tinggal selamanya bersama Allah dalam kekekalan, yang nggak ada lagi gunanya iman dan pengharapan. Tapi kasih itu akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Jadi itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi ingat Bapak Ibu, prinsip sederhana kekristenan kita. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia menuju kebinasaan hanya oleh anugerah. Kita diberi Roh Kudus untuk mampu taat kepada Kristus. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Walaupun seketika, sekali lagi kata seketika, biar itu lengket di hati kita. Sehingga itu akan membuat kita tetap kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam kita mengerjakan keselamatan kita. Dalam takut dan gentar. Artinya dengan rasa hormat, respect, rasa syukur kepada Tuhan. Bukan ketakutan seperti kita takut pada sesuatu. Bukan Bapak Ibu. Tapi dengan sikap hati yang benar kita mengerjakannya. Sampai keselamatan yang sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Tidak ada, saya kembalikan kepada Kau Joni. Saya, Pak. Oke, Antonius yang doa ya. Silakan, Ton. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini, Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, yang disampaikan pagi hari buat kami, Tuhan. Biarlah iman dan pengharapan kami dan kasih kami terus, Tuhan. Kami akan tetap mempertahankannya, Tuhan, selama kami masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami setiap kami anak-anak hari ini, kami mau Tuhan mentaati kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa juga buat Pak Heri, Tuhan juga berkati sertai dia Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu terus buat Pak Heri, berkati pelayanannya, berkati juga eh, istrinya, anak-anaknya, Tuhan juga memberkati semuanya. Bapak, kami berdoa juga buat setiap kami juga yang hari ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau juga yang memberkati dan menyertai kami Tuhan Yesus. Kami mau taat akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang hari ini, yang ada lagi yang masih sakit, kami berdoa apapun penyakit mereka di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkannya. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat Pak Ongkong, Tuhan juga memulihkan keadaannya terus Tuhan. Engkau juga eh, menguatkan dia Tuhan dalam keadaan-keadaannya hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat eh, Willy Tuhan Yesus dan Kak Nilu dalam nama Yesus. Engkau bercampur tangan Tuhan Yesus dalam program untuk mereka Tuhan, eh, program anak Tuhan. Engkau juga yang memberkati menyertai semuanya. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, segala dokternya bahkan juga semua proses-prosesnya berjalan dengan baik di dalam nama Yesus kami berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat eh, bangsa dan negara kami ini, Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga. Engkau yang memberkati, Engkau juga yang menyertai setiap juga apapun yang hari-hari ini yang Tuhan percayakan di bangsa negara kami ini. Engkau berkati juga pemimpin-pemimpinnya, Engkau berkati juga hasil alam, ekonomi, semuanya Engkau yang memberkatinya semuanya Tuhan. Biarlah eh, setiap apapun eh, pemimpin kami untuk mereka untuk menstabilkan ekonomi, semuanya berikan mereka hikmat dan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga dimanapun kami berada hari ini, kota atau desa yang kami ada hari ini, Tuhan juga berkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat hari ini atau besok, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Pelita Community yang akan melakukan Tuhan pertemuan ibadah mereka, Tuhan juga berkati semuanya. eh, yang di cabang-cabang, yang di pusat, Engkau juga berkati. Kalau hari ini juga Tuhan, setiap pelayan-pelayanan-Mu Tuhan yang melayani, Engkau juga berkati sertai mereka ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu terus Tuhan, ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Semua terima berkat dan katakan amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu hari Senin Bapak Ibu.